Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Li ajlil iktisar iktifa, pada saat ini kita bersama sosok yang fenomenal di Sumatera ini. Beliau asli Pujasera ya? Pujakesuma. Pujakesuma, yaitu putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan mungkin bagi saudara-saudara Nahdlatul Ulama, Banser, Ansor, mungkin terutama di Riau tidak asing dengan wajah beliau, yaitu di sebelah saya. Dan saya juga belum tahu nih apa sebabnya beliau ini di samping saya. Ini ceritanya gimana, terus panjenengan ini siapa, bisa diperkenalkan apa tidak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JRA semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, takdirnya malam ini melakukan pengawalan untuk guru kita, untuk Gus Alama Alauddin As-Siddiqi. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita tadi dari Labura ada pelatihan ruqyah, kemudian ini kita akan menuju ke Rokan Hilir, ya, ke Rokan Hilir. Jadi perjalanan Sumatera itu cukup panjang yang akan ditempuh oleh beliau dengan rekan-rekan yang ada di sini. Itu sekitar 2.500 km, subhanallah, ya, dengan mengendarai pesawat dakwah beliau yang luar biasa, langsung diturunkan dari Jawa ke sana sampai ke tanah Sumatera. Jadi para sahabat yang akan dilalui oleh beliau atau di daerah-daerah yang akan adakan pelatihan ruqyah, silakan merapat ke JRA terdekat. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan namanya siapa? Oh iya, nama saya Muhammad Samsul Harifin. Dari mana? Dari mana? Saya di Riau di Rokan Hilir, Balam Sempurna kilometer 21, Pondok Riyadhah Asifah, ya. Ya, alhamdulillah. Kegiatannya apa? Kegiatan alhamdulillah saat ini ya mencoba untuk mesibukkan diri untuk mengajak saudara-saudara kita untuk berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Jadi fokus ke dakwah dan mengharap berkahnya daripada Nahdlatul Ulama. Dan mulai Gus. Bagi teman-teman, kira-kira ada ya yang kenal beliau? Bagi yang kenal, ini mau ada kenal enggak ya? Mungkin Lasem kok nggak ada gambarnya. Ya. Baik para sahabat, pada video kali ini beliau ini pengawal kita, yang bau rekso di Riau ini. Dulu ketemu saya di mana itu? Di Jombang, Tebu Ireng. Coba iya. Pakai mikrofon. Ketemu pertama sekali itu di Jombang, Tebu Ireng, saat perjalanan dari Jember, Jawa Timur sampai ke Madura, kemudian sampai ke Riau dengan mengendarai sepeda motor. Takdirnya waktu itu di Tebu Ireng, Jombang, bertemu dengan guru kita ini, Gus Ama, yang saat itu saya ingat waktu itu beliau lagi ada pelatihan di Tulungagung. Cuma karena saya nggak paham Tulungagung itu di mana, beliau malah yang datang ke Tebu Ireng, Jombang. Subhanallah. Masih ada kenangan? Punya kenangan enggak? Dengan Gusnya? Alhamdulillah masih ada kenangan satu sorban yang alhamdulillah saat ini bernaung di Pondok Riyadhah Asifah. Semoga menambah berkahnya. Nggak salah, kalau melihat namanya Riyadhah Asifah itu berarti ada penanganannya untuk semacam pengobatan
Nah, kan namanya aja Riyadhah Asyifa. Jadi kira-kira juga nangani orang apa tidak ini? Alhamdulillah saat ini selain kita zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sholawat-sholawat lainnya, di pondok itu juga kita saat ini menangani orang-orang yang sakit juga dengan izin Allah, ya model suwoknya NU lah, dengan air putih dan dengan terapi-terapi lainnya yang dilakukan oleh para santri-santri di Asyifa. Baik, demikian para sahabat, ini segera video perkenalan bagi panjenengan yang kenal, ya, salam balik oleh beliau. Baik, pada video kali ini nanti insya Allah ada, karena beliau ini juga pengasuh pesantren, nanti juga kita minta tip-tipnya beliau. Baik, para sahabat semua yang dimuliakan Allah, sedangkan di belakang saya ini ada Batara Katong yang lagi nganggur ya, lagi mantau. Batara Katong, bukan Batara Karang, Batara Katong. Batara Katong itu JRA Ponorogo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan panjenengan, di mana ijazah doa ini sampai kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa arba, yaitu doa untuk mengobati apa? Oh, ini pengira Basuni anu sopir kita disuruh dorong sahabat. Iya, karena wajahnya seperti pendorong. Ya, Masya Allah, kemuliaan tukang suwuk ini. Para sahabat, jadi panjenengan yang punya sakit gigi dan lain sebagainya, tapi dulu kita diagnosa. Jadi sebelum proses ijazahan, kita sebagai peruqyah harus diagnosa. Apakah sakit gigi ini ada medis murni atau non medis? Karena sesungguhnya sakit gigi dan ibu hamil itu sama-sama penyebabnya, yaitu terlalu lama tidak dicabut, kata Gus Dur. Jadi penyebab ibu hamil dan sakit gigi penyebabnya satu, yaitu apa? Sudah tidak terlalu lama tidak dicabut. Ya, akhirnya seperti itu. Terlalu lama tenggelam. Ayol hadirun. Maka diagnosa dulu, apakah kita swab dulu gangguannya, apakah beliau ini ada non medisnya. Apakah memungkinkan sakit gigi itu karena non medis? Ya, sangat mungkin. Dulu saya pernah itu, dan jenisnya adalah bukan santet tapi ketempelan. Jadi ketempelan itu bisa menyebabkan sakit gigi, tapi biasanya diawali bisa 2 bulan atau 3 bulan sakit giginya. Tapi kalau sakit giginya cuma 4-3 hari, insya Allah itu medis. Dan itu bisa kita suwuk dengan duhuk ini. Apa itu suwuknya? Ini saya bacakan referensinya ya para sahabat. Itu di kitab Khawasul Quran karya Imam Ghazali halaman 54. Beliau meriwayatkan riwayatun ukhra fi ba'di hadzal awailil madhkurati khasiyatun liwaj'il dhars. Ada riwayat lain dari sebagian para ulama itu untuk membaca awailis suwar. Awailis suwar itu awalnya surat. Yang kemarin itu untuk anti kesurupan, ini dibuat untuk sakit gigi. Apa itu doanya? Ini ada ceritanya. Qila kana fil Basrah rajulun yurqad dorsa. Ada di Basrah itu seorang peruqyah yang sering meruqyah memakai sakit gigi. Dia ampuh. Saya punya kiai itu ahli untuk memperlancar kehamilan. Jadi kiai-kiai itu memang ada kos-kosnya. Saya punya kiai yang juga ahli kalau orang nazak, kalau beliau datang ada 3 beliau spesialisnya. Ibu hamil yang belum dapat keturunan, terus anak rewel, sama spesialis orang yang sakaratul maut.
Maka suatu ketika beliau berhalangan, yang sakaratul maut itu suruh nangani saya. Ketika saya pulang nyampe pondok, belum sampai duduk, ya beliau sudah meninggal. Terus kiainya tanya kepada saya, itu yang kamu ruqyah itu kok dia mati, kamu dibeli bisaroh enggak? Oh iya kiai, kata beliau ya. Oh, berarti kamu pembunuh bayaran, katanya beliau. Itu pengalaman saya. Jadi kiai-kiai itu memang punya spesialis sendiri. Nah, disampaikan di Basrah itu wa kana yabkhalu ayyu'al liman nasa ruqyatahu. Dan dia ini sangat pelit untuk membuka ilmu ruqyahnya. Falamma hadaratul wafatu qala liman hadarahu qudima ilayya dawatun wa qirtasun atufihi laka ma kuntu arqa bil dars yang tafi'an nasa bihi wa akhlasu min kitmanihi faman katama ilman inda man asabahul marad aljamahullahu ta'ala bil janil minan nar. Ada seorang peruqyah itu, dia itu medit atau pelit untuk mengeserkan ilmu ruqyahnya. Memang begitu dan tidak apa-apa. Cuman ini hati-hati. Ketika ada orang itu sembuh ketika disuruh atau diruqyah, dia selalu sembuh sakit gigi. Dia ketika ada orang minta ijazah untuk bagaimana kiai ini, dia tidak beritahu dia. Tapi ketika dia mau meninggal, ya kan, mendekati meninggal, maka beliau itu tips atau resep ijazah supaya sakit gigi orang yang diruqyahnya itu sembuh. Maka beliau ketika mau meninggal, beliau menyuruh orang yang hadir di sampingnya itu untuk menyiapkan kertas, dan beliau yang pelit itu tadi, pelit memberi ijazah ruqyah itu tadi, menulis. Maka beliau menyampaikan, aktubu fihi laka ma kuntu arqa bihil dars. Saya akan menuliskan sesuatu yang sering saya baca ketika saya meruqyah atau menyembuhkan orang yang sakit gigi. Maka kenapa saya tuliskan kepada kalian? Supaya bermanfaat, begitu. Dan saya mengikhlaskannya untuk kalian supaya bermanfaat lah. Dan saya tidak menyembunyikannya lagi. Beliau mengatakan, faman katama ilman, barang siapa menyimpan satu ilmu, ketika ada orang sakit, maka Allah akan menimpakan mengesokkan mengesokkan itu apa, Bos? Menuangkan timah ya dari api neraka ke mulutnya itu. Maka kemudian fa idza ra'aita man bihi marad farqi lahu bihadzal huruf. Jika kalian itu menemui orang yang sakit gigi, maka ruqyahlah dia dengan ayat ini. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu memakai 10 memakai 10 ayat para sahabat, 10 ayat. Apa itu 10 ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai bismillah. Alif lam mim shad ta sin mim kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nanti sudah 5. Kemudian kasih uskun billadzi iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahrih. Kemudian ayat walahu ma sakana bil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Nah,
5 ayat ini berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7 ayat para sahabat. 7 sahabat ini untuk meruqyah, dan ini adalah riwayat dari orang-orang saleh insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan jika panjenengan mau ngamalkan ini, silahkan jangan ragu, ini karena sudah ditajrib para ulama. Dan insyaallah nanti akan saya tulis di keterangannya dari mana, kemudian ini apa namanya, ayatnya bagaimana, insyaallah saya akan tulis. Demikian saya ijazahkan 7. Oh, berapa 7? Berapa ya tadi? 7 ayat yang awahil suar itu untuk meruqyah sakit gigi. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan para sahabat, di samping saya ini juga terapis, walaupun tidak memakai istilah bahasanya ruqyah, tapi lebih familiar di suwuk begitu, tapi juga terapis. Ini kita mau tanya kira-kira kalau sakit gigi beliau terapinya seperti apa. Monggo, Gus Samsul Arifin namanya. Para sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sakit gigi yang sering saya gunakan dan yang sering saya beritahukan kepada para pasien, kan, itu salah satunya adalah ketika buang air kecil, usahakan buang air kecil ataupun buang air besar jangan meludah. Alhamdulillah saya semenjak mengamalkan itu tidak meludah, baik buang air kecil dimanapun, itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah sakit gigi. Sekiranya sakit gigi pun cuma ya biasa aja, 1 hari atau 1 jam sudah sembuh ya. Kemudian kalau di Ashifa ada terapi-terapi tertentu, memang istilahnya ada titik-titik tertentu ya, bisa dikatakan titik refleksi ya, yang disentuh dan lain sebagainya, yang ketika menyentuhnya juga dibacakan ayat-ayat ruqyah, minimal ruqyah dasar atau solawat-solawat seperti solawat tibil qulub dan lain sebagainya. Jadi di Ashifa itu kita berusaha bagaimana mengoptimalkan, misalnya titik-titik refleksi disentuh, kemudian dibacakan ayat-ayat yang mengandung pengobatan, istilahnya ayat-ayat yang menjurus kepada pengobatan tersebut. Efeknya alhamdulillah luar biasa. Itu yang tertulis dalam jangka beberapa bulan ini sudah ribuan orang juga yang hadir, yang datang. Cuma fokus kita memang sehat tidak sehat, yang penting bagaimana mau berobat dengan Al-Quran, mau berobat dengan zikir, mau sama-sama untuk belajar akan ilmu Allah, belajar agama Allah. Jadi bukan hanya untuk penyembuhan secara jasmani, tapi bagaimana penyembuhan obat untuk rohani. Itu saja Gus. Oh, terima kasih. Kemudian para sahabat, kita tidak ada salahnya berbagi. Karena kalau peruqyah itu medit, apa namanya? Apa medit itu? Pelit. Dia seperti namanya medit itu seperti pentil. Pentil dia itu mau dikasih tapi tidak mau mengasihi, ya kan? Selalu bawa korek tapi nggak pernah bawa rokok, katanya Om Basun. Baratnya saja. Baik, demikian para sahabat, sekaligus 2 ijazah tadi. Itu tadi tips lah. Jadi tips mengamalkan tidak meludah. Karena kalau meludah di kamar mandi, kalau ada jin itu kamu akan ditapuk itu, ya tempeleng tuh. Makanya kalau kamu ingin ya tidak pusing, ya kan, terutama panjenengan yang di kamar seperti ini, atau pakai jebot atau pakai tangan,
sudah dipastikan nanti jenengan juga gampang sakit gigi dan kepalanya sering pusing, dan itu bagian dari masus setan, wallahu a'lam. Maka tadi doa tadi bisa untuk mengobati penyakit panjenengan, insya Allah bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya kasih pertanyaan buka pertanyaan kepada panjenengan. Saya mohon maaf, cukup 5 saja karena ini sudah nyampe di hutan-hutan. Jadi khawatirnya nanti kalau terlalu banyak pertanyaan terus mati. Dan saya mohon maaf nanti kalau tiba-tiba mati berarti itu bukan rezeki kita semua. Dan demikian, mari saya beri kesempatan panjenengan untuk beri pertanyaan. Assalamualaikum Gus, mau tanya, pinggul kanan saya sering nyeri terus sampai ke kaki, sudah diruqyah tapi tetap saja awalnya dulu meruqyah orangnya ketempelan. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Ini ada orang tanya ketempelan dia kaki kanan. Ini sebelum saya jawab pertanyaan, saya tanya dulu, ketika di swab kamu ketarik kemana itu? Ini bentengnya lemah, makanya biasanya yaitu tadi ketempelan tapi pindah ke tubuhnya peruqyah. Gitu, para sahabat. Solusinya bagaimana? Solusinya supaya tidak nyeri, kalian bisa minum makan nih ikan gabus, atau gak nyeri obat nyeri itu apa itu. Kalau saya sih lebih cenderung mandi di atas tanah itu. Terus kemudian yang kedua di swab dulu, itu jinnya dari mana itu, si sosok yang nempel ke tubuhmu itu di swab dulu. Kalau yang kumur-kumur air garam itu Gus, kumur-kumur air garam itu gimana maksudnya piye? Oh, sakit gigi maksudnya. Ya terserah. Yang baik-baik saja, langkah lebih baiknya dibacakan ayat Quran, karena kalau dibaca ayat Quran tidak sembuh maka tetap dapat pahala. Seperti itu. Sinten niki Mehmet Men, seperti itu. Apakah itu bisa digunakan untuk sariawan Gus? Panas dalam sariawan. Saya kira bukan ya, beda lah. Karena di sini dores ya sakit geraham, sakit gigi. Cara meruqyah kencing batu. Kamu ambil tanah depan rumahmu, kemudian kamu tanahnya itu kamu ambil gini ya, ini tanganmu ambil Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yuswabihi saqimuna birrabina. Nah, pas tempat yang sakit dipegang. Nah, dipegang begitu, itu meludahnya maksudnya bukan meludah langsung ke tanahnya tadi, dengan harapan berkah tanah tersebut. Yang kedua, bisa kamu kasih kelor yang diruqyah dengan Az-Zalzalah 1-2, idza zulzilatil zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan berharap ke Allah supaya batu ginjalnya keluar, sembuh, begitu. Nah, sudah 3 pertanyaan. Assalamualaikum, kalau pakai untuk meruqyah gusi bengkak sakit juga, sakit gigi ya sama, bukan terus itu sakit bengkak itu.